Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi mahasiswa-mahasiswa saya yang mengikuti mata kuliah penulisan ilmiah kesehatan masyarakat di program studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai etika dalam menulis artikel ilmiah. Pada video sebelumnya yang berjudul mengenai pentingnya publikasi ilmiah, sudah kami jelaskan kenapa sih penting gitu ya publikasi ilmiah, di mana muara dari publikasi ilmiah itu adalah artikel ilmiah yang terbit pada jurnal-jurnal yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi, baik nasional maupun internasional. Di video ini kami akan mencoba membahas bagaimana etikanya, bagaimana sopan santunnya dalam menulis artikel ilmiah. Karena menulis artikel ilmiah ini banyak kaitannya dengan hasil-hasil riset orang lain, hasil-hasil riset sebelumnya, juga berkaitan dengan kontribusi penulis, ya, dan lain sebagainya. Etika yang pertama adalah bertanggung jawab. Jadi, bagi kalian yang menulis artikel ilmiah, ini harus bertanggung jawab apa yang Anda tulis. Dalam hal ini, yang paling penting adalah Anda memahami apa yang Anda tulis. Tidak hanya Anda sekedar melihat artikel orang, Anda tulis kembali, tidak. Itu nanti larinya ke plagiasi. Jadi, bertanggung jawab yang pertama adalah Anda paham apa yang Anda tulis. Anda paham bagaimana alur Anda menulis. Yang kedua adalah Anda bertanggung jawab bahwa apa yang Anda tulis itu harus berdasarkan data dan fakta. Data hasil penelitian Anda dan fakta-fakta yang terjadi di populasi target penelitian Anda. Selanjutnya adalah bertanggung jawab dalam menyimpan data hasil riset. Hal ini dilakukan jika di kemudian hari terdapat ada permasalahan, terutama dalam klaim atau mungkin kritikan, saran, masukan, ya. Jadi Anda masih punya data yang sebelumnya Anda pakai. Jadi misalnya nih, ada orang yang mengatakan, oh ini Anda salah nih penelitian ini, hasil seperti ini salah, begitu. Maka Anda bisa menyampaikan bahwa ini loh data saya yang dulu saya pakai. Jadi data hasil penelitian paling tidak harus disimpan terlebih dahulu. Ada yang mengatakan 5 tahun disimpan, ada yang mengatakan 10 tahun disimpan. Ya semua tergantung ya. Depends on writer atau authors ya. Jadi tergantung dari penulisnya. Jadi harus disimpan data-datanya. Mentahnya harus disimpan. Selanjutnya adalah artikel ilmiah yang Anda tulis ini sifatnya harus orisinil, ya. Artinya bukan menjiplak, ya, bukan Ctrl C plus Ctrl V. Artinya bukan copy paste. Anda boleh ya menjadikan referensi penelitian orang lain dalam penelitian Anda boleh. Ya, tapi Anda harus melakukan paraphrasing. Paraphrasing ini adalah membahasakan ulang. Artinya, Anda memahami apa yang ditulis orang lain, selanjutnya Anda membahasakan ulang dengan bahasa Anda. Ini adalah yang namanya paraphrasing. Jadi bukan Anda copy langsung dari kata-kata, bukan. Paraphrasing ini nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara paraphrasing. Contoh misal sederhananya adalah mengubah dari kalimat aktif ke pasif.
Ya, ini contoh sederhananya. Atau menambah kata-kata yang tidak menghilang substansi. Ya, ini paraphrase ya. Jika Anda memang menggunakan artikel orang lain sebagai sumber literatur. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Ya, hasil penelitian Anda ini mengungkap kebenaran. Dalam mengungkap kebenaran, ya, upayakan tidak merugikan salah satu pihak, ya, karena banyak nih penelitian-penelitian yang memang tujuannya menjatuhkan lawan, ya, tapi kalau memang tujuan riset Anda ini adalah mengungkap kebenaran, ya, kebenaran dari suatu kejadian ilmiah, ini upayakan niat Anda bukan untuk menjatuhkan orang, bukan, ya, tapi memang Anda ingin mengungkap sebuah kebenaran. Ya, jadi diluruskan terlebih dahulu dalam menulis artikel ini tidak boleh merugikan orang lain. Ya. Selanjutnya adalah dalam penelitian ini pasti ada potensi salah. Jadi Anda jangan takut untuk salah. Ya, salah pasti ada, kesalahan pasti ada, walaupun kecil. Makanya dalam statistik kesehatan kita mengenal yang namanya probabilitas. Ya, kita mengenal ada yang namanya confidence interval. Berarti kesalahannya ya sekian persen gitu. Pasti ada kesalahan. Tingkat kepercayaan itu tidak ada yang 100% dalam penelitian ini, ya. Ada itu yang 90%, 95%, 99%, tidak ada yang 100%. Artinya, penelitian itu pasti potensi salah itu ada, tapi minim, ya, minimal. Dan yang paling penting adalah tidak dibenarkan untuk berbohong. Ya, tidak dibenarkan untuk berbohong. Ada salah tidak masalah, itu hal yang wajar karena penelitian itu sifatnya probabilitas, ya. Tapi tidak diperkenankan untuk berbohong. Apalagi Anda mengutak-atik data, mengubah data, ya, ini tidak dibenarkan. Apalagi Anda membuat data yang Anda tidak melakukan penelitian. Nah, ini juga tambah ini ya, tambah tidak dibenarkan lagi. Selanjutnya adalah dalam menulis artikel Anda harus dengan lapang dada Anda menerima kritik dan saran dari siapapun, ya, dari siapapun Anda harus menerima kritik dan saran karena kritik dan saran ini merupakan masukan-masukan, ya, demi kesempurnaan penelitian Anda, demi kesempurnaan artikel Anda. Apalagi nanti ketika Anda melakukan submit artikel atau melakukan memasukkan artikel ke jurnal-jurnal internasional atau nasional, pasti nanti akan direview, nanti akan diberi masukan saran oleh reviewer. Reviewer ini biasanya dipilih dari para ekspor. Nah, kritik dan saran ketika publikasi ilmiah atau ketika Anda setelah submit atau sebelum submit Anda harus terbuka. Ya, karena memang penelitian ini milik bersama ya, walaupun Anda yang melakukan tapi banyak orang nanti yang akan menggunakan penelitian Anda. Jadi artikel ilmiah ini cukup singkat ya, mungkin 5 halaman. Simple, tapi upayakan yang ditulis itu tidak bertele-tele. Fokus pada hal yang penting. Sehingga menerima kritik dan saran ini sangat penting sekali. Terutama dalam kesempurnaan, misal analisis data, pembahasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ketika Anda menulis artikel publikasi ilmiah, lakukan sitasi dan paraphrasing. Ya. Sitasi ini adalah menulis mengutip sumber. Misalnya begini, Anda menulis satu kalimat misalnya, terus di akhir kalimat itu ada buka kurung, terus Nugroho 2021 misalnya. Ini adalah sitasi. Jadi Anda mengutip sumbernya siapa. Nah, penulisan sitasi, penulisan daftar pustaka, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Bagaimana cara membuat daftar pustaka. Ya, jadi sitasi. Terus upayakan tidak membuat sitasi yang begini, dalam gitu ya. Misalnya begini,
penelitian Nugroho dalam Fadilah, nah, nanti kalau dikutip orang lain lagi menjadi dalam lagi. Misalnya penelitian Nugroho 2015 dalam Fadilah 2017, terus dalam Abdullah 2020. Nanti kalau dikutip lagi dalam lagi. Nah, jadi upayakan tidak usah banyak hal yang mendalam gitu ya. Jadi cari yang sumber awalnya gitu. Awalnya di mana Nugroho? Berarti Anda cari artikel Nugroho tadi di mana? Di mana Anda cari daftar pustaka. Anda copy saja itu daftar pustaka, taruh di Google, cari artikelnya mesti ada. Lihat itu citasi. Jadi citasi upayakan dan sangat disarankan pada penulis pertama, ya. Kecuali kalau ada penulis kedua itu menambahkan kalimat-kalimat sendiri. Tapi biasanya penulis kedua itu ya bersumber ke sumber yang utama gitu. Selanjutnya adalah paraphrase. Paraphrase ini membahasakan ulang. Ya, membahasakan ulang tapi substansinya, isinya tidak berubah. Misal begini. Misalnya ya, Nugroho melihat televisi misalnya. Gitu ya. Itu utamanya itu. Itu penulis pertama. Terus Anda ingin mensitasi. Misal begini. Pada suatu hari Nugroho melihat TV di mana televisinya sedang menyala, mungkin begitu ya. Tapi intinya adalah sama-sama melihat televisi gitu. Tapi Anda membahasakan ulang. Atau mungkin bahasan ulang ini dari aktif ke pasif. Misal televisi dilihat oleh Nugroho. Pasifnya kan Nugroho melihat televisi. Jadi itu bisa ya, tapi juga jangan terlalu persis gitu ya. Artinya ya Anda tambahkan dengan bahasa Anda sendiri. Ya, utama paling simpelnya adalah parafrase itu Anda membahasakan ulang. Kenapa kok perlu adanya citasi, paraphrase ya? Karena hal ini dilakukan untuk menghormati karya orang lain. Bayangkan Anda punya karya, terus karya itu diakui oleh orang lain, gitu ya. Pasti kan ya sangat sakit hati ya. Jadi sebetulnya penulis atau peneliti itu sangat suka sekali, sangat senang sekali jika artikelnya itu dimanfaatkan oleh orang banyak. Apalagi sampai mensitasi. Karena ada yang namanya ini ya, Google Translate. Maaf, Google Translate. Google Scholar ya, Google Scholar. Google Scholar itu ada informasi mengenai citasi. Misal saya, Purwostyo Nugroho. Nanti di Google Scholar itu nanti akan muncul artikel-artikel yang pernah saya tulis. Artikel A, B, C, D, E, dan sebagainya. Nanti kalau misalnya Anda mensitasi artikel A, itu satu citasinya, dan seterusnya. Jadi semakin banyak citasi sebetulnya peneliti itu semakin suka. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana kalau Anda ingin begini. Anda berpikir, kalau saya ini memparaphrase, membahasakan ulang, takutnya berubah maknanya, gitu ya. Bisa dengan direct quote ya. Artinya Anda menulis apa yang diutarakan di buku itu dengan menggunakan tanda petik gitu ya, tanda petik di sini. Gitu. Tanda petik direct quote-nya apa, tanda petik kembali. Terus selanjutnya adalah upayakan ketika Anda menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya, upayakan pada jurnal-jurnal yang open access. Kenapa? Karena jurnal atau artikel yang Anda tulis ini sangat diperlukan oleh orang luar di sana, oleh orang yang memiliki kepentingan, mungkin kepentingan kebijakan atau mungkin kepentingan mositasi, ya, agar kebermanfaatannya ini dapat digunakan secara luas. Ya, upayakan yang open access. Karena ada dua jenis jurnal, ada jurnal yang open access, ada jurnal yang dia itu perlu membayar, ya artinya dia tidak open access. Jadi kalau kita ingin mengakses artikel itu, kita harus membayar dulu, gitu ya. Bedanya di mana? Kalau open access biasanya ya jurnal itu ada yang menggratiskan, ada juga yang meminta membayar penulisnya. Tapi kalau yang jurnal-jurnal tidak open access biasanya itu dia free, tapi nanti
yang minta dibayar, yang dia akan minta bayaran kepada yang mau mensitasi atau yang mau mendownload. Selanjutnya adalah objektif. Objektif ini artinya hasil-hasil riset Anda ya itu harus diperkuat dengan pendapat para ahli. Penelitian-penelitian terdahulu ini harus ada ya, jangan subjektif ya. Kalau subjektif nanti bisa jadi hasil penelitian itu sesuai dengan mood Anda. Mood Anda bagus, hasilnya bagus. Mood Anda jelek, hasil juga jelek. Ya. Jadi upayakan yang objektif. Nah, ini saya akan menjelaskan nih sedikit menjelaskan mengenai beberapa pelanggaran dalam menulis artikel ilmiah. Yang pertama fabrikasi ya. Fabrikasi ini adalah membuat data seolah-olah itu ada dan terjadi. Jadi Anda tidak melakukan penelitian itu. Ya. Tapi Anda ya udahlah copy dari sana atau Anda nulis sendiri. Ini namanya fabrikasi. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi penelitian tidak ada, tapi Anda ingin seolah-olah penelitian Anda. Anda menulis data semau Anda. Ya, ini tidak dibenarkan. Yang kedua adalah falsifikasi. Falsifikasi ini adalah memalsukan data agar sesuai dengan keinginan penulis. Nah, ini sering nih. Misal hasil penelitian tidak berhubungan, ya, tidak signifikan misalnya. Terus Anda, nanti sulit lah nanti. Terus Anda berpikir gini, nanti sulit. Bagaimana mencari literatur dan sebagainya. Saya ubahlah, mungkin Pak dosen tidak tahu nih misalnya seperti itu. Jadi Anda tidak boleh seperti itu. Apapun yang terjadi, apapun hasilnya itu yang benar. Ya, itu hasil yang benar. Selanjutnya adalah memanfaatkan data bukan dari sumber asal. Ya, ini berkaitan dengan data sekunder. Ya, jadi kalau misalnya Anda menggunakan data, misalnya nih, biasanya gini, misal ada data X misalnya, data X itu sumbernya dari Kementerian Kesehatan. Terus ada website yang domainnya .com, dia menyediakan data itu, gitu. Nah ini tidak boleh. Jadi Anda harus mengambil data dari Kementerian Kesehatan, dari sumber asalnya. Nggak boleh seperti itu, ya. Ini juga pelanggaran, ya. Terus selanjutnya adalah namanya salami slicing. Salami slicing ini adalah membagi publikasi dalam irisan-irisan kecil dari sebuah proyek. Misalnya begini, ada proyeknya satu besar gitu. Terus Anda membagi, saya membuat publikasi yang banyak lah gitu. Jadi Anda slicing, jadi Anda potong-potong, jadi potong sana, Anda gunakan datanya, katakanlah gini, mudahnya. Data ada 10, terus harusnya 10 data ini ketika dianalisis bersama jadikan satu, menjadi satu kesatuan dan menjadi data yang baik. Tapi karena Anda ingin, sayang nih 10 kalau cuma satu artikel, saya potonglah satu gitu ya. Nah ini tidak dibenarkan juga ya, karena kenapa? Karena akan mendapatkan hasil yang setengah-setengah gitu. Ya, ini juga ya tidak begitu dibenarkan juga ya. Selanjutnya adalah tidak mencantumkan sumber data dan ucapan terima kasih. Jadi data, misalnya Anda begini, Anda mengumpulin data, terus data Anda tidak dicantumkan sumbernya siapa, ya bakal sakit hati, ya. Jadi seperti itu mudahnya sebetulnya. Terus ucapan terima kasih juga. Biasanya dalam artikel itu di bagian terakhir itu ada yang namanya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini harus ada ya. Misalnya si A tugasnya apa, terima kasih dan sebagainya dan seterusnya. Terus ada lagi yang namanya publikasi ganda. Artinya Anda punya satu artikel, tapi artikel Anda ini Anda submit ke 2 tempat yang berbeda. Ini nggak boleh. Mana yang cepat lah gitu. Ini nggak boleh. Ya, misalnya atau gini, Anda submit ke jurnal A. Kok sebulan, 2 bulan nggak dapat tanggapan, terus Anda submit ke B, ini nggak boleh. Yang boleh adalah Anda tarik dulu yang di A. Jadi Anda email ke yang si A, artikel jurnal A, bilang kalau saya ingin menarik artikel saya, gitu. Terus Anda silahkan men-submit ke jurnal B. Itu boleh. Daripada Anda harus
satu paper, satu artikel, Anda submit ke dua tempat yang bersamaan, ini nggak boleh, tidak etis. Ya. Nah, terus ada namanya konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan ini berkaitan dengan entah dana, ya entah atau hasil riset dan sebagainya. Jadi upayakan dalam menulis artikel tidak ada konflik kepentingan. Kalaupun ada konflik kepentingan, paling tidak ada yang namanya lembar kesepemahaman, gitu ya. Jadi misalnya ada konflik, tapi dengan gimana dengan kondisi, nah ini boleh, gitu ya. Baik, ini mengenai etika-etika dalam menulis artikel ilmiah. Ketika ditanya apakah ada hukuman dari pemerintah gitu, dipenjarakah? Gitu. Tidak ya. Biasanya kalau dari akademik ya biasanya dari ini ya, dari tim kedisiplinan kampus ya, atau ya lebih laksana ya, bukan ke hukum negara, bukan ya, lebih ke arah tanggung jawab, lebih ke arah komisi disiplin biasanya dari setiap kampus ada. Itu kan ada biasanya, ada yang misalnya dia punya jabatan karena dia plagiarisme, dia diturunkan dari jabatannya. Ya, semacam itulah hukumannya ya. Ada juga hukumannya biasanya ya hukuman lebih ke sosial tempat kerja, biasanya seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga materi ini bermanfaat walaupun tidak banyak ya, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran kepada Anda, dan Anda bisa mengelaborate, Anda bisa mengembangkan sendiri terkait materi pemantik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.